Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Satrio dengan NIM 12070700090. Saya akan mempresentasikan tentang elektromagnet dan elektromekanik untuk mata kuliah pengantar sistem tenaga listrik yang diampu oleh dosen Nike Sartika, MT. Yang pertama ada elektromagnet. Elektromagnet ini adalah medan yang terjadi akibat pergerakan arus listrik atau bagian penting untuk memahami proses konversi energi listrik. Kenapa bisa begitu? Karena melalui medium medan magnet, untuk energi mekanik dapat diubah menjadi energi listrik atau alat konversinya disebut generator, atau sebaliknya. Dari bentuk energi listrik menjadi energi mekanik, alat konversinya disebut motor. Pada transformator, gandengan medan magnet berfungsi untuk memindahkan dan mengubah energi listrik dari rangkaian primer ke sekunder melalui prinsip induksi elektromagnet. Selanjutnya ada medan magnet dan listrik. Medan magnet terbentuk dari gerak elektron. Mengingat arus listrik yang melalui suatu hantaran merupakan aliran elektron, maka pada sekitar kawat hantaran tersebut akan ditimbulkan suatu medan magnet. Medan magnet memiliki arah kerapatan dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis flux dan dinyatakan dengan simbol pi delta atau flux dalam besaran Weber. Selanjutnya ada rumus-rumus atau simbol. Yang pertama ada B delta atau kerapatan flux, yang dimana besar kerapatan magnet ini dinyatakan dengan banyaknya garis-garis flux yang menembus suatu bidang tertentu. Lalu ada kuat medan dengan simbol H delta. Lalu ada kerapatan medan dengan simbol B sama dengan XH, dan di pinggirnya ada simbol X delta. X delta ini adalah permeabilitas pada ruang bebas. Untuk besaran flux juga dapat dinyatakan dengan rumus Pi sama dengan integral B delta A. Untuk gambar selanjutnya adalah suatu sumber tegangan atau Pi mengalirkan arus listrik melalui suatu kumparan dengan jumlah lilitan dan simbolnya N. Maka pada inti besi atau core akan ditimbulkan suatu kuat medan atau H. Hubungan antara arus listrik dan magnet ini dinyatakan oleh hukum Ampere. Dan untuk persamaannya, gambar ini yaitu Ni sama dengan HI ampere turn. Selanjutnya ada induksi tegangan hukum Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik, fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. Hubungan perubahan flux magnetik dengan gaya gerak listrik yang ditemukan oleh Faraday kemudian dirumuskan dalam persamaan matematis oleh Maxwell sebagai berikut. Dan di bawahnya ada rumus atau gambar atau epsilon sama dengan min N delta Pi dibagi delta T. Untuk konsep rangkaian magnet, arus listrik yang dialirkan melalui pengantar yang dibelitkan pada inti besi yang berbentuk cincin toroidal.
Cincin toroidal akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan dikalikan dengan besaran arus listrik. Ampere turn Ni ini dikenal sebagai gaya gerak magnet. Gaya gerak magnet adalah perbedaan potensial magnet yang cenderung menggerakkan fluks di sekitar cincin toroidal. Gerak fluks di sekitar cincin, selain ditentukan oleh besaran gaya gerak magnet, juga merupakan fungsi dari tahanan inti besi yang membawa fluks tersebut, seperti juga tahanan dalam rangkaian listrik. Reluktansi berbanding lurus dengan panjang atau H berbanding berbalik dengan penampang luas bidang atau A, dan bergantung pada bahan magnetik rangkaian magnet tersebut. Selanjutnya ada kurva magnetasi dan gambarnya. Bisa dilihat ada H sama dengan Ni per L dan B sama dengan Pi per A. Maka mudah terlihat bahwa kuat medan atau H sebanding dengan gaya gerak magnet atau Ni, dan kerapatan fluks B sebanding dengan garis fluks atau Pi. Oleh karena itu, hubungan kurva B dikurang H pada gambar ini akan mempunyai bentuk yang sama dengan hubungan kurva Pi yang dikurangi gaya gerak magnet pada gambar B. Untuk kemiringan B terhadap H pada gambar A menunjukkan harga permeabilitas inti besi dari kurva B dikurangi H, dapat diketahui bahwa permeabilitas besar untuk keadaan ini tidak jenuh. Kemudian secara berangsur menurun pada keadaan ini, besi akan menjadi jenuh. Lalu ada konsep dasar hukum Ampere. Hukum Ampere merupakan konsep awal untuk menentukan besarnya medan magnet yang dari adanya arus listrik pada sebuah konduktor. Apapun bentuk konduktor tersebut, misalkan sebuah kawat, lempengan maupun bola dengan kuat arus berapapun akan dapat ditentukan kuat medan magnetnya dengan menggunakan hukum Ampere ini. Namun untuk konduktor dengan bentuk yang lebih rumit, seperti misalnya kawat melingkar, akan sulit jika harus menggunakan hukum Ampere. Hal ini karena dalam hukum Ampere menggunakan perhitungan integral, sehingga bentuk konduktor dengan bentuk yang rumit akan sulit untuk diselesaikan persamaannya. Lalu ada energi dalam medan magnet. Sebagian energi ini yang besarnya sama luasnya dengan ABC akan dilepaskan, sedangkan energi besar luas OAB itu akan hilang sebagai panas, atau bisa disebut Ruby histerasis. Siklus penuh Ruby histerasis ini akan membentuk gelang atau lingkaran tertutup seperti gambar B. Lalu ada elektromekanik. Konversi energi baik dari energi listrik menjadi energi mekanik atau motor, maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik atau generator, berlangsung melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari suatu sistem ke sistem lainnya sementara akan tersimpan pada medium medan magnet.
untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Dengan demikian, medan magnet selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi juga sekaligus sebagai medium untuk mengkoppel perubahan energi. Lalu ada gaya gerak listrik. Apabila sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh ds memotong suatu medan magnet dengan kerapatan fluks B, maka perubahan fluks pada konduktor dengan panjang efektif I adalah pada gambar berikut. Untuk kopel, yaitu arus listrik I yang dihasilkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan fluks B akan menghasilkan suatu gaya F sebesar F sama dengan B I 1. Jika jari-jari rotor adalah R, maka kopel yang dibangkitkan adalah T sama dengan F dan R. Lalu ada mesin dinamik elementer. Pada umumnya mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah udara. Stator merupakan kumparan medan yang berbentuk kutub sepatu dan rotor merupakan kumparan jangkar dengan belitan konduktor yang saling dihubungkan ujungnya. Dan lihat gambar untuk mendapatkan tegangan induksi. Jika kumparan rotor diputar dengan arah berlawanan dari arah jarum jam, tegangan akan dibangkitkan dengan arah yang berlawanan pada kedua ujung rotor yang tidak dihubungkan. Lalu ada interaksi medan magnet. Kerja suatu mesin dinamis dapat juga dilihat dari segi adanya interaksi antara medan magnet, stator, dan rotor. Seperti diketahui, arus listrik I pada persamaan di atas akan menimbulkan fluks juga di sekitar konduktor yang dilalui. Bila kerapatan fluks akibat arus listrik dinyatakan dengan Bs atau pada stator, sedangkan kerapatan fluks akibat kumparan medan adalah Br pada rotor. Dan ini gambar dan penjelasannya. Dapat dianggap sebagai adanya interaksi antara dua medan magnet atau antara dua arus. Selanjutnya ada derajat listrik. Pada setiap satu kali putaran mesin, tegangan induksi yang ditimbulkan sudah menyelesaikan per 2 kali putaran. Maka untuk mesin 4 kutub, 1 kali putaran mekanik mesin 360 derajat. Berarti sama dengan 2 kali putaran listrik 720 derajat. Persamaan umumnya adalah pada gambar berikut. Delta E sama dengan P dibagi 2 theta M. P itu jumlah kutub, theta E-nya sudut listrik, theta M-nya sudut mekanik. Lalu ada frekuensi. Dari persamaan di atas diketahui bahwa untuk setiap satu siklus tegangan listrik yang dihasilkan, mesin telah menyelesaikan per 2 kali putaran. Karena itu frekuensi gelombang tegangan ada pada rumus berikut atau pada gambar berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.